Kondisinya daya beli masyarakat lagi lesu, kemudian eh, dikenakan juga cukai. Apakah nanti pada akhirnya harga-harga yang dijual di pasaran akan meningkat juga, Pak Hendy? Dan bagaimana nanti dampaknya bagi industri F&B ini? Sebenarnya kalau berbicara industri F&B secara general, kita dihadapi oleh kenaikan inflasi dan kenaikan harga dasar bahan baku. Di sisi lain, ini adalah kreativitas dari pelaku bisnis dan pelaku usaha F&B, bagaimana mereka bisa menjaga efisiensi pada organisasinya. Sehingga walaupun kita ditekan dengan kenaikan inflasi, kenaikan harga bahan baku yang ada di market, harapannya tidak perlu menaikkan harga jual ke market. Namun, kalau harga jual naik, apakah memang nanti industri F&B juga akan kembali terengah-engah seperti dengan masa pandemi, Pak Hendy? Betul sekali ya, tentu itu juga menjadi salah satu tantangan yang kita tidak berharap hal itu terjadi ya. Sehingga ini ibarat telur dan ayam, mana dulu nih, market dulu yang ready atau harga jual dulu yang kita adjust atau kita sesuaikan. Karena kalau menunggu salah satu di antaranya tentu tidak ada solusi, sehingga harapan kami bisa ekonomi secara general masyarakat sudah kembali pulih, tidak lesu gitu ya, sehingga kami sebagai para pelaku bisnis F&B juga bisa menyesuaikan margin yang diperoleh agar sustainability dan keberlangsungan bisnisnya tetap bisa bertahan. Gitu. Terkait dengan harga dasar bahan baku yang melonjak, ini faktor-faktornya apa saja Pak Hendy? Apakah memang karena faktor pelemahan nilai tukar rupiah atau seperti apa? Itu termasuk diantaranya mengingat beberapa bahan baku kita seperti kedelai, tempe masih bergantung pada supply impor, lalu produk-produk dairy seperti susu, keju juga masih berasal dari produk-produk impor gitu kan, dan beberapa item pendukung juga beras yang naik turun, protein seperti ayam dan daging sapi yang juga terutama daging sapi yang masih mengandalkan impor dari luar, ini tentu sangat berpengaruh, apalagi fluktuasi dolar yang harganya saat ini rupiah sedang tidak baik-baik saja, itu sangat berpengaruh sekali terhadap kenaikan harga bahan baku. Oke, apakah artinya ini juga akan semakin meningkatkan beban operasional dari industri F&B? Kalau misalkan wacana pengenaan cukai ini diterapkan yang kemudian pada meningkatkan harga juga, kemudian daya beli masyarakat juga saat ini lesu, belum lagi kondisi kelas menengah juga saat ini ada fenomena makan tabungan. Nah, ini juga akan memberikan tekanan cukup besar pada industri F&B. Apakah akan ada potensi worst case-nya seperti dengan sektor-sektor lain yang berujung pada gulung tikar atau PHK, Pak Hendy? Ya, kita tidak berharap hal itu terjadi ya. Artinya kita bersyukur bahwa industri F&B kuliner ini masih menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar masyarakat kita. Berbeda dengan mungkin sektor-sektor lain yang bukan sebagai kebutuhan utama atau kebutuhan primer. Nah, berhubung ini adalah kebutuhan primer, jadi ini menjadi sebuah kebutuhan sendiri yang masyarakat tentu perlu mengkonsumsi produk makanan dan minuman, namun value for money menjadi kunci utamanya, di samping dengan competition yang semakin ketat. Jadi atas, bawah, kanan, kiri ini para pelaku F&B ini banyak sekali tantangannya. Tidak hanya secara eksternal. Apa Pak Hendy harapannya dari pemerintah begitu di saat kondisi dari industri F&B juga cukup tertekan, tapi satu sisi pemerintah bahkan berwacana untuk mengenakan cukai untuk produk-produk makanan olahan siap saji ini? Ya, tentu harapan kami ya pemerintah secara kondusif bisa dua hal. Yang pertama, menekan harga-harga dasar dari bahan baku agar tidak naik. Kedua adalah kestabilan politik yang berimpak pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga ini bisa menjaga kestabilan dari suplai bahan baku. Sementara kami berharap demand market juga kembali pulih, tidak lesu gitu ya, sehingga konsumsi dalam negeri khususnya untuk produk-produk brand dalam negeri bisa kembali berjaya. Oke, kalau misalkan kebijakan pengenaan cukai dari makanan olahan siap saji diterapkan, apakah sudah ada hitung-hitungan dari para pengusaha idealnya ini naik berapa besar sih atau berapa persen sih sehingga menjadi peningkatan yang dirasa cukup adil atau at least tidak menjadi beban tersendiri bagi para pengusaha? Ya, saat ini pelaku usaha sudah dibebankan sama PPN. Untuk industri restoran juga sudah dikenakan PB1. Tentu aspek perpajakan menjadi salah satu PR yang teman-teman pelaku F&B ini dan pelaku UMKM khususnya, mereka bisa comply dan menerapkan kebijakan tersebut demi kemajuan bangsa dan negara. Di sisi lain ada baru lagi nih cukai gitu kan. Nah, ini yang kita harus berhitung secara cermat.
apakah cukai yang nanti akan dikenakan berapa persen. Tentu kita juga harus menghitung dalam COGS dan HPP dari produk kita agar ya tetap bergulir, efektif dan efisien tersebut bisa berjalan pada perhitungan harga jual yang kita terapkan pada konsumen. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan juga ulasan Anda, Founder and Group CEO Baba Raffi Enterprise, Bapak Hendy Setiono. Sehat selalu untuk Anda, Pak Hendy.